Halo Mbak Blesi. Wih. Halo Kak Wibi. Halo, halo. Halo Afif. Kita tunggu tamunya dulu ya. Halo, halo. Kita masih nunggu tamunya nih. Halo, halo. Kita masih udah bisa masuk? Ah, ini dia. Tolong di accept aja ya, Mbak. Oke. Halo, Mbak Jyoti. Halo, Pak Thomas. Akhirnya bisa masuk. Akhirnya bisa Nah, masuk. ya ini kali Halo, ini Bu saya berdua Dian. sama dia nih. Halo Mbak Jati. Pertama kali nih ya berdua ya. Pertama kali berdua. Khusus buat Mbak Jyoti nih hari ini. Thank you, thank you, thank you. Saya juga pertama kali nih IG Live. Wah, nanti nanti ini Bisa nagih ketagihan nanti loh. Mbak. Posisi di mana Mbak Jyoti? Di rumah atau di kantor? Lagi di rumah hari ini, Pak Kemal. Oh, oke oke. Kalau di sana Mm-mm. gimana? AB-AB atau full work from home? 50% sih. Jadi kita biasanya saya ke kantor Senin Rabu, biasanya Senin Rabu Jumat sih. Tapi hari ini saya Nah. di rumah. Oh, oke 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 oke. Jadi Oh, jadi kapasitas di kantor juga 50% gitu. Nggak semuanya ya, yang ya. teman-teman kita datang ke kantor setiap hari. Oh, oke asih Iya, asih sih. Ya, ini sambil nunggu iya. yang lain masuk ya, teman-teman. Ya, ini di dialog online kita episode 14 ini kita kedatangan tamu spesial Ibu Jyoti Nagrani ya dari Aido Health ya. Welcome, Mbak Jyoti. Saya manggilnya Mbak aja nggak apa-apa ya, Mbak ya? Mungkin yang Iya, lain biasanya Joti aja manggil juga Ibu nggak kali. apa-apa. Kayaknya nggak terasa kita ketemu tahun lalu ya. Tahun lalu Iya, ya, tahun kita lalu ngobrol ya. tahun lalu ya. Atau tahun ini ya lupa Tahun deh. Ya, lalu. iya, Iya, gara-gara nggak COVID secara kayaknya langsung ya. time flies nih. Iya, Iya, cepet sekali loh, Mbak. iya. Ini aja udah nggak berasa, Iya, udah 4 bulan ya, udah sejak COVID betul, kita betul semuanya ya. work from home. Iya, Iya, kami 4 bulan ini full WFH, hanya 1-2 kali lah, mungkin sebulan kali ya keluar. Ya, kita sekarang hmm, mau bahas soal home care nih, Mbak Jyoti. Ini betul-betul ya satu tema yang kita dari dulu sampai sekarang tuh masih ada beberapa hal yang masih misteri sih ya. Tapi ya karena ya kebetulan ya memang ada apa, ada pengalaman menjalankan apakah itu sistemnya home care atau enggak gitu ya. Mungkin kayaknya nanti baru Kita berbagi baru cerita aja deh. apa kita nanti berbagi cerita aja deh. Nah, tapi Mbak Jyoti ya. terus terang saya kenal Mbak Jyoti personally ya, tapi saya sebelumnya belum terlalu kenal banget sama Aido. Mbak Jyoti, Idol tuh apa sih Mbak Jyoti sebenarnya? Ya, oke. Saya cerita sedikit nih, Nah, Aido Health itu apa. nah, Nah, jadi Aido Health ini sebenarnya platform digital kesehatan. Kita nah. mulainya awal tahun 2019. Nah, jadi sebenarnya yang Oh, kita baru. kepengen banget. Betul. Jadi kita sebenarnya sedang membangun platform. Simpelnya sih sebenarnya untuk menghubungkan dari segi supply dan demand,
ya kan? Nah, dari segi supply-nya itu, jadi kita konsepnya kita berpartner dengan berbagai fasilitas kesehatan, Pak Kemal. Jadi misalnya Oh, semua dari segi layanan kesehatan, contohnya bisa yang bisa didapatkan dari rumah sakit, bisa dari klinik, bisa dari laboratorium, dari farmasi, oke. gitu kan? Kita menghubungkan semua layanan-layanan kesehatan yang bisa didapatkan dari Vaskes ini kepada para Oke. pasien atau customer gitu. Jadi kita Oh, intinya sedang membangun satu platform di mana you can get all healthcare services in one app. Seperti itu. oke. Jadi tujuan keduanya adalah sebenarnya satu untuk menghubungkan di satu app. Kedua adalah kita bilang bahwa layanan kesehatan itu nggak harus hanya bisa didapat di Vaskes loh gitu. Jadi sebenarnya Hmm. layanan kesehatan itu bisa didapat juga di rumah atau di lokasi nyaman deh untuk para pasien tersebut. Jadi layanannya itu bisa bebas, jadi bisa ada home visit, ada teleconsultation, seperti itu. Hotelnya juga ada ya? Ada teleconsultation juga, betul. Oke, 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 oke. Ya ini cukup cukup ini ya, cukup baru ya. Ini apa di Indonesia atau memang udah dari luar ke sini atau gimana Mbak Jody kalau boleh tahu? Aido ini Kita betul-betul lokal produksi sih, Indonesia. lokal. Oh, bagus Keren dong. banget. Iya, 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 iya. Keren banget. Iya. Iya, iya. Ada ini, Iya. ada terminologi khusus Aido itu apa, Mbak? Singkatan atau gimana? Iya, sebenarnya sih waktu itu karena kan kita ingin menggunakan platform teknologi ya, gitu kan. Kita bilang kan healthcare has to use technology nih, gitu. Jadi waktu itu Iya, memang iya. kita visinya ke depannya kita ingin menggunakan artificial intelligence (AI), gitu kan. Oke. Jadi kita ingin kayak betul. Jadi maka dari itu kan akhirnya kita pikir-pikir nih AI dokter, gitu kan, AI do, Oh, gitu. gitu. Jadinya Nangkap, nangkap. IDO. Terus ada juga tuh meaningnya bahwa kita kepikiran bahwa aid, ya kan? Ya, di Nah, bahasa Inggris kan aid artinya untuk membantu gitu kan, to help and hmm, support. Sebenarnya yang nah. salah satu visi IDO kita juga seperti itu, gitu. Oh, iya, iya. Rasanya memang lagi banyak-banyaknya ya, Mbak Joti ya. Maksudnya jasa-jasa ya yang sifatnya lewat apps ini ya. Karena kan beberapa yang lain juga ada yang hadir-hadir juga yang apa mirip-mirip lah di industri apa di industri kita ya. Nah ini berarti sebagai mediator dong Mbak ya jadinya ya. Jadi bukan Aido ini bukan memiliki rumah sakit, bukan memiliki lab, bukan nggak gitu ya. Ini soalnya saya masih banyak apa banyak nanya-nanya mungkin ya. Oke, jadi dia pokoknya dia Iya, jadi apa kita sifatnya hub dong ya. betul. Betul. Jadi Oke, oke, sebenarnya oke. konsepnya sama kayak ya lebih kayak platform-platform lainnya ya, di mana kayak contohnya Gojek gitu kan, mereka bermitra gitu dengan para drivernya. Kami juga bermitra dengan para stakeholder kesehatan. Nah, oke, 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 oke. Ada pertanyaan nggak? Waduh, lanjut dulu, lanjut dulu. Oke. Mbak, sebenarnya home care itu kan apa Aido itu kan memang relate dengan home care service ya. Nah, cuma kan memang ya mungkin banyak banget terminologi ya, tapi dari sisi Aido atau dari sisi Mbak personal itu home care itu definisinya apa sih Mbak sebenarnya? Hmm. That's a good question sih Pak Kemal. Sebenarnya definisi home care itu setiap orang biasanya pengertiannya beda-beda gitu kan. Jadi menurut saya itu definisinya udah evolving ya kan dan cukup luas juga. Tapi sebenarnya simpelnya aja sih menurut saya pengertian home care adalah ya pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan yang bisa didapatkan oleh pasien dan keluarganya itu di rumah ya kan atau mungkin di lokasi yang dibilang luar dari lingkup fasilitas kesehatan gitu. Itu simpelnya sih seperti itu ya kan bahwa layanan apa sih gitu misalnya yang ada dalam lingkupnya home care itu bisa kayak layanan pencegahan atau enggak edukasi kesehatan di rumah, bisa juga lebih yang untuk tujuannya menyembuhkan gitu kan, ada treatment khusus atau enggak bisa end of life care, paliatif, bisa rehabilitatif. Jadi intinya sebenarnya layanan kesehatan apapun yang bisa didapatkan di rumah ya oke, kita bisa sebutkan itu sebagai home care gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya definisinya juga lumayan kayak tadi yang saya bilang ya udah evolving. Jadi dari Aido sendiri sebenarnya kita biasanya suka menggunakan juga istilah home visit gitu. Karena pertama konotasinya bahwa kalau home care itu berarti harus jangka panjang banget ya gitu kan, nggak bisa satu kali episodik. Tapi kalau di Aido itu bisa juga untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah secara satu episode. Oh, oke. Jadi sebetulnya kan nggak harus
terkait dengan curability ya, maksudnya untuk penyembuhan ya. Kalau tadi Mbak bilang kan berarti kan even dari tahap edukasi pun juga udah termasuk dalam rangkaian home care ya berarti ya. Istilahnya gini Mbak, kalau saya ingat waktu zaman-zaman dulu, mungkin zamannya sekarang udah istilah beda kayak posyandu lah gitu. Itu kan sebenarnya dia melaksanakan edukasi kan ya. Tapi dengan gaya yang berbeda, mungkin akhirnya kita jemput bola ke rumah gitu, melakukan hal yang sama. Begitu nggak sih Mbak sebetulnya? Mirip-mirip kayak gitu. Maksudnya terkait dengan literasi juga mungkin ya, dengan kesehatan. Betul. Betul, jadi makanya cakupan home care itu Pak Kemal sangat-sangat luas gitu kan. Jadi mungkin yang banyak yang orang pada ngertinya gitu ya, mungkin di awal-awal konotasinya lebih more or less negatif kali ya. Kayak mereka pikirnya kan bahwa oke nih misalnya pasiennya udah sakit banget gitu kan, atau mungkin pasiennya udah lansia, udah nggak istilahnya quote unquote nggak bisa diapa-apain lagi gitu misalnya, ya kan? Nanti baru opsinya menjadi ya udah kalau gitu kita lanjutin aja nih perawatannya di rumah home care gitu. Ada juga kala di mana sebenarnya dari rumah sakit nih, mungkin dari segi rumah sakit it's not profitable ya kan untuk menampung pasien-pasien seperti ini. Betul, untuk mereka kan lebih profitable kalau misalnya ya ada surgery, ada yang lain-lain. Ini kan kesannya cuman kayak oke, perawatan numpang gitu kan. Betul. Gitu ya, betul. Iya, jadi biasanya tuh suka direkomend juga dari rumah sakit kan bahwa ya udah nih misalnya bilang sama keluarganya, oke, mungkin Bapak Ibu dibawa ke rumah aja gitu kan, lanjutin perawatannya di rumah gitu. Jadi memang benar gitu, konotasi pertamanya lebih kayak oke, we cannot do anything about it, daripada bayar mahal-mahal di rumah sakit gitu kan. Kita bawa aja tuh lanjutan perawatan layanannya ke rumah. Gitu. Seperti itu sih biasanya. Tapi cakupannya sangat luas. Ya. Mbak Jo itu sebenarnya ya spot on banget karena itu terus terang apa yang saya pahamin dan mungkin banyak orang pahamin ya. Jadi cerita agak mundur dikit Mbak gitu. Jadi tahun 2017 itu nenek saya itu meninggal di usia 91 tahun di 2017. Itu setelah 7 tahun dirawat di rumah. Apapun definisinya lah itu ya, pokoknya dirawat di rumah aja ya. Tapi 7 tahun sebelum ke rumah, itu saya nangkapnya sebagai cucu waktu di rumah sakit itu saya ingatnya tuh kayak rumah sakit tuh pokoknya bendera putih, ya udah bawa ke rumah gitu. Karena kan nenek udah tua juga kan, udah 80-an awal itu waktu itu. Jadi definisi itu kayaknya terbawa sampai mungkin ketemu Mbak Jyoti sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya, ternyata wah ini apa-apaan nih home care ternyata juga ada masalah pre-nya gitu, bukan masalahnya orang udah sakit baru diobatin di rumah, tapi even penanggulangan pun bisa masuk dalam definisi home care gitu ya Mbak ya sebenarnya ya. Betul, karena mungkin salah satu faktor ya Pak Kemal yang contribute di sini gara-gara mungkin dari segi epidemiologi juga kita kan sekarang penyakitnya juga banyak yang penyakit kronis. Ya kan, yang memang sebenarnya ini as a result of lifestyle gitu kan, lifestyle kita semua ya kan. Sekarang banyak banget tuh kasus-kasus yang penyakit stroke gitu kan, penyakit diabetes, penyakit jantung gitu kan. Jadi memang kesannya mereka sakitnya jangka panjang gitu kan, mungkin nggak sering-sering butuh layanan yang bersifat emergency gitu kan, tapi sebenarnya mereka lebih membutuhkan layanan kesehatan yang bersifat rutin gitu kan, mereka harus rutin check up, maintenance gitu kan, agar kondisinya itu stabil ya kan, so that it doesn't get worse gitu, doesn't get into a state yang memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah jadi memang gara-gara satu faktor itu kan, penyakit kronis, bahwa kenapa sih kita harus kayak kesannya ribet gitu kan, bolak-balik ke rumah sakit, harus check up, harus kontrol, udah gitu udah tahu nih ya kalau kita di sini macet is a part of life gitu kan, macet terus tunggu ya kan. Nah jadi sebenarnya salah satu driving factornya juga itu sih, bahwa demand for convenience ya kan, kenapa nggak sih kita bisa dapat layanan juga di rumah, jadi kesannya ya hospital at home gitu kan, daripada kita yang ribet-ribet rumah sakit juga bisa nyamperin kita gitu kan, tenaga medisnya juga bisa nyamperin ke kita. Iya Mbak Jyoti ini kalau nggak mau dijawab jujur juga nggak apa-apa sih, saya mau nanya nih ya Mbak. Sebetulnya kalau jujur nih Mbak ya, kalau kebetulan kita kan di bidang asuransi ya, kalau kita tanya sama masyarakat,
butuh nggak asuransi? Ya mungkin ada yang bilang nggak butuh ya karena belum sakit atau masih muda gitu ya. Saya mau nanya Mbak, sebetulnya AIDO lahir di Indonesia itu memang secara riset demand-nya udah ada atau memang punya misi untuk membuat masyarakat sadar bahwa Teredukasi. gitu. Ah. Itu membedakan soalnya. Kalau menurut Mbak Jyoti gimana tuh sebenarnya? Home care itu is already Ya. ada demand di market atau sebetulnya memang AIDO dan mungkin beberapa yang lain yang mirip kalau di kita kan juga banyak juga perusahaan asuransi yang lain ya. Memang tugasnya memang ada misi khusus gitu. Bagaimana dengan AIDO Mbak kalau boleh tahu? Kalau dari segi demand tuh sebenarnya sangat ada, Pak Kemal. Nah, tapi yang kita lihat juga sebenarnya ada banyak keresahan sama kebingungan gitu kan, bahwa gimana sih untuk mendapatkan layanan home care gitu kan. Sebenarnya sekarang kasusnya kayak tadi yang saya bilang penyakit kronis, dari segi pasien lansia sendiri, itu sebenarnya demand-nya juga sangat tinggi. Nah, kita di Indonesia sendiri, about 10% adalah orang lansia nih, above 60 tahun, ya kan. Untuk mereka di mana yang mobilitasnya jauh lebih rendah, ya kan, sangat-sangat ribet tuh untuk membawa mereka bolak-balik tes kontrol gitu kan. Dimana juga mungkin yang mereka tinggal dengan satu keluarga yang semua keluarganya mungkin suami istrinya gitu kan, mereka kerja ya kan, mungkin susah itu juga. anak-anaknya bisa cuti 1 hari itu Mbak Jyoti. Betul, exactly Pak, ya kan. Jadi sebenarnya banyak banget yang kita juga dengar cerita bahwa gara-gara kesibukan ini gitu kan, ya akhirnya terpaksa, ya balik lagi yang tadi saya bilang ya, bahwa mungkin kesannya nggak emergency, tapi sebenarnya perlu gitu kan. Jadinya mereka ya udah deh tunda gitu kan, hari ini saya lagi sibuk kerja, nanti aja dulu deh gitu kan. Jadi sebenarnya menurut saya tuh scope atau demand-nya itu sangat tinggi ya kan, tapi karena mereka juga nggak tahu gitu kan bahwa there are so many home care services available gitu kan, atau enggak mungkin mereka juga kebingungannya lebih bahwa gimana sih cara pilih layanan home care yang tepat gitu kan. Nanti mungkin Budian malah bisa sharing juga gitu kan, bisa sharing how frustrated ya Bu you were gitu kan di awal-awal gitu untuk cari jasa home care di rumah, iya gitu. Jadi memang berangkat dari demand itu ada dan kita ingin be available gitu ya untuk masyarakat Indonesia, bahwa kita ingin membantu, bahwa kita percaya healing begins at home gitu kan. The best place to heal adalah di rumah, karena kita juga percaya bahwa layanan kesehatan itu sebenarnya kan bukan hanya dari aspek biologis ya kan, penting juga dari segi aspek mental gitu kan, spiritual gitu kan. Karena mungkin sakitnya dianggapnya ya udah biasa-biasa aja, tapi kita stresnya gara-gara bolak-balik ke rumah sakit ya kan. Mungkin gara-gara baunya rumah sakit aja kapan-kapan bisa bikin orang takut gitu kan, dengerin dokter. Betul. Betul sekali Pak. Makanya kan kalau di rumah kita bilang we are at the most comfortable place gitu kan, kita berasa aman gitu. Jadi makanya kita percaya bahwa banyak banget nih ada segmen market yang sebenarnya membutuhkan layanan kesehatan ya kan, tapi gara-gara hal ini gitu kan, yang frustrations di rumah sakit atau di vaskes, mereka akhirnya malah nggak jadi mengambil itu gitu. Jadi kalau kita bisa provide layanan di rumah, banyak banget nih segmen orang yang kita bisa bantu, seperti itu Pak Kemal. Iya. Betul banget. Dan memang nggak langka sekali setiap rumah sakit tuh bisa kasih follow up dari keputusan home care gitu loh Mbak ya. Jadi memang setelah rumah sakit memutuskan pindah, jadi bukan maksudnya timnya angkat tangan, enggak, tapi kayak ya udah kontak aja ini, kontak aja itu gitu loh. Jadi kita juga nowhere to go juga gitu. Ya, nggak tahu ya atau sekarang ya. Cuma waktu pengalaman kita kebetulan 3 tahun yang lalu setelah neneknya Kemal meninggal, terus kemudian saya dapat amanah ibu saya kena stroke dan harus dirawat di rumah. Itu awal-awal 2017 itulah yang terjadi. Itu betul-betul estafet loh Mbak. Jadi nenek meninggal setelah 7 tahun dirawat di rumah. Berapa bulan kemudian ibu kemudian dirawat di rumah sakit sebulan. Karena stroke-nya usia 77 tahun. Dan karena memang karena udah tua juga, saya kondisi usia nggak bisa apa-apain kan, maksudnya ya kondisinya terlalu berisiko kalau diambil tindakan yang terlalu invasif gitu. Akhirnya memang sarannya memang dirawat di rumah gitu. Nah kejadian waktu itu bingung, karena nggak ya, walaupun udah pernah ngeliat nenek ya, tapi jalanin sendiri gitu nggak kebayang juga gitu loh.
Nah, itu akhirnya yang 2017 benar katanya Mbak Soalnya Joti Pak. selama nenek itu kayak ngeliat dari akuarium aja, Iya, Mbak. cuma ngeliat aja Kayak kan. ngeliat akuarium aja. Iya. Bukan Kita nggak tahu dalamnya kayak apa. bukan operasionalnya gitu Uh, kan ya. Nah, waktu kita jalanin itu iya, saya ngerasa bahwa memang dari fase kesehatan atau rumah sakit tadi itu em, hanya bisa memberikan informasi aja, tapi bagaimana ininya akhirnya ya saya belajar sendiri gitu loh, terpaksa harus Betul. Untuk bisa navigating the membantu. journey-nya ya, iya bingung iya, kemananya. iya, iya, iya. Iya, karena memang Dan dulu kayak Yang gitu paling sih. Sampai ya sekarang juga sebenarnya banyak banget rumah sakit yang memang walaupun mereka perawat-perawatnya willing ke rumah, tapi itu biasanya lebih informal sih gitu kan. Jadi memang bukan layanan yang diberikan secara formal oleh rumah sakit gitu kan. Dan memang mereka biasanya kayak monitor nih bahwa oke ini pasien saya terus sekarang harus dilanjutkan ke rumah gitu kan. Jadi lebih kayak keluarganya sendiri gitu kan. Sus tolong ya boleh minta nomornya nggak gitu kan. Boleh datang ke rumah betul, nggak betul bantu mama banget, Mbak. saya Betul banget. Iya. gitu. betul. Nanti Iya dari betul. suster ke suster kemana gitu. Betul. Iya. Iya, nanti Tapi mungkin ini juga nanti momennya ada sama loh, Mbak. suster yang cocok, suster yang nggak cocok Iya. gitu kan. Benar, Mm-mm. benar. Tapi ini momennya berulang loh, Mbak Yoti. Jadi waktu mengalami dengan mama mertua 2017, eh, papa saya kan juga sempat home care di rumah walaupun cuma 3 bulan 3 ya. bulanan. Tapi itu momennya sama loh, Mbak. Jadi ada satu momen di mana suster datang gitu di kamar rawat atau waktu itu di ICU ya. Pak, Bu, nanti dokter dengan tim ada yang mau diomongin tuh apa polanya sama itu dengan mama dengan apa dengan maaf, Pak, dengan almarhum papa juga. Jadi kita akhirnya dikumpulkan bersama tim dokter, and then mereka cerita ya bahwa kita semua sudah melakukan ini, tim sudah menganalisa, rasanya tidak akan lebih baik kalau bapak atau ibu ya itu berada berlama-lama di sini gitu ya. Jadi kalau kalau mamanya dia memang kebetulan memang nggak perlu ada ventilator kan ya. Jadi memang ya mungkin nggak lebih berat dari ayah almarhum, cuman fasenya sama tuh Mbak. Jadi dikumpulin keluarga gitu ya. Jadi mereka memberitahu ke kita as a family lengkap gitu. Jadi kita biar nggak bingung gitu memutuskannya habis itu. Tapi bingungnya ya itu mencari-carinya gitu. Tapi belakangan saya juga bingung ya, ternyata layanan maksudnya gini, merawat pasien di rumah itu bukan menjadi apa ya, pasti bahwa itu adalah end of story gitu. Ya itu juga baru Sebenarnya belajar juga kita. menurut saya Betul. ya malah justru kalau tidak dirawat di rumah seperti sekarang ini ya mungkin ya misalnya gini. Jadi sejak dirawat 2017, ibu saya itu baru kembali lagi masuk ke rumah sakit 2019. Oh itu karena ada pernapasan lah, itu biasa orang tua kan. Nah, kebetulan saya ketemu lagi dengan dokter yang sama merawat ibu di 2017, Mbak Joti. Beliau sampai ibu kondisinya bagus sekali, gitu loh. Dengan kondisi dirawat di rumah, 2017 beliau tahu rekonator dan sekarang ibu terawat sekali ya katanya. Saya ingat banget komentar dokter pada saat itu. Jadi memang saya ingat ya udah pokoknya ini kita perbaiki sebentar paru-parunya ya nanti 5 hari udah memang merawat ibu yang paling baik itu di rumah katanya beliau gitu. Itu yang saya ingat banget. Nah kemudian saya ingat oh iya ya ternyata merawat di rumah ya yang seperti itu home care itu ternyata juga apa ya nggak kalah kok gitu ya. Maksudnya kita tetap bisa memberikan perawatan yang prima sama pasien sebenarnya kalau saya lihat. Betul. Karena menurut saya juga ada banyak aspek yang mungkin bisa bantu healing itu ya, yang nggak bisa dilihat dokter kalau memang kita yang melakukan kunjungan ke rumah sakit gitu kan. Betul. Contohnya aja mungkin kayak misalnya gini aja ya, orang penyakit diabetes, dia sakit diabetes gitu kan. Ya pasti kan nggak boleh makanan tertentu, nggak boleh makan manis-manis gitu misalnya. Ya. Tapi coba kalau dia tinggal yang ada cucunya banyak, terus di mana-mana dia taruh candies, permen. Nah, itu kan jadinya nggak terkontrol gitu kan. Jadi mungkin dokter bisa bilang bahwa ya oke, Bapak nggak boleh makan manis-manis ya. Tapi kan dia nggak tahu tuh kondisi di rumahnya seperti apa, ya kan. Jadi menurut saya memang kalau ada pendekatan melalui home care, tenaga medisnya itu bisa lebih berempati gitu kan. Karena situasi setiap keluarga, setiap rumah itu berbeda-beda, ya kan. Balik lagi to the point bahwa it's not just the biological aspect atau layanan klinis gitu yang promote health. Iya, iya. Benar. Mbak, kalau soal home care ini kan 2019 Mbak Joti ya, tapi kalau boleh tanya, ini belum sempat ngobrol juga sama Mbak Joti sebelumnya, mungkin sorry mendadak Mbak. Bidang home care ini Mbak Joti udah geluti berapa lama sih Mbak? Udah terlepas Aido ini baru lahir 2019, dan kenapa tertarik di home care gitu? Nih banget. Padahal kan nih banget.
Iya, sebenarnya sih nggak hanya khusus di home care ya, Pak Kemal. Jadi sebenarnya saya memang passion saya di healthcare gitu. Jadi memang Oh, dari kuliah, memang background saya dari healthcare juga gitu kan. Jadi sebelum ini juga pengalaman saya ada beberapa kayak di healthcare consulting gitu kan. Jadi sekarang mungkin it's the time bahwa kita bilang healthcare itu harus bisa mengadopsi teknologi sebenarnya. Walaupun penting untuk kita mengerti bahwa healthcare itu sebenarnya of course lebih ke human touch, ya kan? Gak mungkin teknologi itu bisa meng-replace gitu kan para dokter atau para layanan kesehatan. Tapi yang sebenarnya visionnya kita itu dari AIDO adalah kita ingin membawa teknologi untuk bisa memberikan layanan kesehatan yang lebih efisien, gitu. Jadi itu sih sebenarnya kenapa kita juga bangun AIDO gitu kan, platform di mana balik lagi kayak tadi yang Budian cerita ya, mungkin bahwa bingung gitu kan, bahwa journey-nya pasien itu tuh seperti apa gitu, apalagi mungkin kalau yang ada orang tua udah pasien kronis, saya udah dapet perawat, terus nanti obatnya dari mana, saya harus beli obat, anterin barang gitu. Nah jadi sebenarnya itu yang kita ingin solve ya kan, bahwa dengan ada satu platform ini kami juga di Aido Health ada tim yang namanya kita Care Coordinator gitu. Jadi Care Coordinator ini adalah in-house di tim Aido, merupakan dokter umum ya kan, yang membantu juga para keluarga atau para pasien ini untuk menavigasi journey kesehatan mereka gitu. Jadi kalau mereka bingung misalnya, oke nih papa saya misalnya udah baru operasi, baru kelar stroke gitu kan, mau dibawa ke rumah, layanan apa ya yang tepat ya? Nah nanti care koordinator bisa bantu nih misalnya, oh ini lokasinya ibu di mana gitu kan? Ini ada beberapa rumah sakit yang mungkin ada offer home care services gitu. Nah nanti itu direkomend sama care koordinatornya kami, seperti itu. Oke. Berarti kalau kita ngomong multi sources, berarti ada tim yang terbentuk dari berbagai sources nggak sih Mbak? Maksudnya dari berbagai rumah sakit atau lab atau apa? Nggak, kalau misalnya ini kan akhirnya begitu keluarga membutuhkan jasa home care, say dari ke AIDO gitu. Berarti kan AIDO tuh istilahnya kayak nyiapin tim Avenger-nya gitu, ya kan? Tim superhero-nya nih untuk dokter home care yang mana, untuk home lab yang mana. Itu kan ngebentuk tim itu nggak gampang ya Mbak ya mestinya ya. Iya, itu kita bersifatnya sebagai penghubung sih. Jadi balik lagi nanti timnya akan dari rumah sakit. Kita kan bermitra dengan beberapa rumah sakit gitu. Jadi kita nanti care koordinatornya akan menghubungkan. Betul. Kita dari jenderalnya. Itu penting banget itu, sana kalau udah kejadian di rumah itu kan nggak mungkin ini biasanya kan nggak mulus-mulus terus tuh Mbak Joti gitu kan, ada naik, ada turun gitu kan. Jadi ya kadang-kadang malam gitu tuh kita mau hubungin siapa gitu kan kalau perlu sesuatu gitu kan ya. Nah itu yang apa namanya, yang seringkali yang memang keluarga tuh benar-benar sangat terbantu kalau memang ada yang bisa mengassist di situ. Saya nanya itu Mas, soalnya saya interested banget soal timnya sih, karena yang saya rasain waktu itu Dian sama kakak-kakaknya pusing itu adalah inisiasi pembentukan tim pertama. Kebayang nggak sih Mbak Joti, di rumah kita yang sebetulnya bisa terbilang nggak sempit lah ya, cukup luas, itu mendadak menjadi sempit gitu karena tiba-tiba ketambahan 5-6 orang baru gitu di dalamnya. Ada caregiver 1, ada 2 suster yang tiap 2 hari gantian, ada siapa lagi kalau bukan dokter Tirta yang 1, terus ada terapi 1, bicara 1, 2, apalagi mau dihitung tukang oksigen juga. Itu kebayang apa? Tukang oksigennya 3 orang yang masuk gitu. Kalau kita nggak kuat mental bisa stres banget itu setiap hari. Gitu. Iya, betul. Makanya sebenarnya biasanya juga dari pihak keluarga pasti bakal ada satu kayak jenderalnya itu kan, dari tim keluarganya gitu untuk koordinasi semua. Kemudian ya jenderalnya ya. Mesti galak, kalau nggak galak waduh gawat. Iya, itu stress levelnya biasanya jauh lebih tinggi malah daripada pasiennya sendiri tuh Bu. Ya contoh Mbak ya, hal kecil aja, jadi sorry nggak hubungannya dengan AIDO ya, cuman biar Mbak juga ngerti betapa mikronya urusan di rumah itu ya. Jadi kalau begitu udah masalah makanan aja Mbak, caregiver itu kan sebetulnya fokus hanya di kamar pasien kan gitu ya. Ya cuma yang namanya lah bergaul sama Mbak di rumah gitu kan ya.
kamu bersihin yang ini dikit loh, apa, berantem, gitu kan, itu juga mempengaruhi. Terus dia ngambek, masuk ke ruang rawat mamanya telat, susternya bingung dia, gitu. Jadi ya banyak banget tuh yang mesti dikoordinasi. Tapi itu awal-awal sih, begitu ya, udah berjalan, udah tahu mana ininya ya jadi belajar memimpin tim juga di rumah gitu kan. Yang memang harus mau nggak mau gitu loh. Iya, makanya banyak orang juga sebenarnya keluarga yang nggak tahu misalnya istilah home care itu seperti apa. Mereka anggap tuh caregiver itu jadi kayak bisa bantu-bantu kegiatan di rumah gitu kan. Tolong bantuin apa aja bisa gitu. Apa aja, padahal kan harusnya enggak gitu kan. Betul, malah akhirnya mereka jadinya ya mungkin akhirnya nggak betah terus ya kabur gitu kan, atau enggak ya jadinya ribetnya di keluarga gitu kan, bolak-balik kok nggak ada yang betah, padahal dia disuruh-suruh kerjaan rumah ya mana mau gitu. Dan keluarga itu bisa sensitif loh Mbak, jadi kayak kita, kalau saya sama Dian tiap hari ngelihat mama kan nggak apa-apa ya, tapi kalau ada tamu dari luar, misalnya kakak ipar datang, tiba-tiba ya suster agak, kalau ngebalik mama tuh wah gitu, pokoknya wah gitu, padahal tuh emang berat gitu kan Mbak ya. Jangan gitu. Nah, itu kan juga sensitif isu juga tuh. Itu kecil-kecil sebetulnya tuh yang memang kita ya lihat perintilan itu begitu kita ngalamin di home care ini sih sebenarnya. Tapi seru ya, kalau saya lihat memang benar kata Mbak Jyoti ya, sebenarnya mungkin cakupannya luas. Kalau saya kan, kalau kita kan kebetulan dapatnya yang tadi ya penyakit kronis, udah tua ya, lansia, geriatri gitu kan ya, jadi beda. Tapi sebenarnya benar Mbak Jyoti kan pernah bilang bahwa sebenarnya ini bisa jadi sesuatu yang sifatnya tidak harus di ujung gitu kan ya, bisa jadi di perjalanan, even di awal-awal. Yang saya pikir memang itu sesuatu yang gini, banyak kok kita yang merasa lebih nyaman di take care di rumah, bener. Saya sendiri nggak suka ke rumah sakit kalau nggak kepepet banget. Saya kalau masuk rumah sakit tuh kayaknya lutut ngilu. Bukan anak dokter. Malah kalau nggak sakit jadi sakit duluan ya Bu, kalau ke rumah sakit. Hanya lutut tuh kayaknya udah ngilu gitu loh, maksudnya udah lemes gitu loh pada masuk lobby rumah sakit, betapapun bagusnya itu ya gitu, nggak mau lama-lama gitu istilahnya. Saya dibayar aja masuk ke dokter aja nggak mau, dibayar aja nggak mau gitu loh, saking ininya gitu loh. Marah Mbak Jyoti. Sama. Iya. Jadi memang benar sih Bu Dian. Gimana Mbak? Enggak, tadi saya cuma mau nambahin poinnya Bu Dian sih, bahwa benar bukan cuma di end of life care doang gitu kan, untuk mendapat layanan home care itu. Sebenarnya menurut saya itu the whole life cycle sebenarnya. Jadi dari bayi baru lahir aja gitu kan. Jadi sekarang tuh udah lumayan banyak juga tuh ada paket-paket home care di mana for new mothers gitu kan. Jadi sama new baby-nya untuk dilatih gitu kan, laktasi dan sebagainya. Ada juga tuh paket home care ya kan. Sampai memang sampai end of life care. Betul, sampai yang paliatif, yang penyakit kanker gitu kan. Itu bisa juga tuh di rumah. Jadi saya berarti udah termasuk ya, tadi sempat di sounding sempat terkait sampai ke wellness juga dong ya jadinya ya. Betul, bisa juga untuk wellness sebenarnya. Kayak contohnya mungkin dari screening ya, healthcare screening aja sekarang gara-gara COVID ini banyak banget kan jadinya layanan home care gitu. Jadi bisa juga nih sekarang dapat layanan di rumah untuk screening gitu. Misalnya mau rapid test di rumah, mau PCR test di rumah, itu juga bisa gitu kan. Dari segi sebenarnya yang tadi mungkin saya tambahin poinnya dari segi edukasi kan, bahwa home care itu kan sebenarnya ada aspek edukasi, ya kan? Bahwa edukasi atau pencegahan, risk prevention, gitu kan? Contohnya aja kalau mungkin pasien lansia, gitu kan? Kalau mereka jatuh itu sebenarnya one of the big reasons kenapa mereka bisa fatal, gitu kan? Jadi karena kalau memang dari home care itu berarti tenaga medisnya bisa lihat bahwa oke, ini kondisi rumahnya mungkin daerah-daerah mana ya yang mungkin prone to fall gitu kan. Jadi kan itu sebenarnya aspek risk prevention juga yang bisa didapatkan di rumah. Gitu. Itu satu. Terus dari segi misalnya nutrition counseling gitu kan. Itu juga sekarang udah lumayan mulai pada orang udah ada offering tuh seperti nutrition counseling karena kan harus lihat habit keluarganya gitu kan, itu nutrition. Terus bisa juga misalnya kayak layanan music therapy gitu kan untuk pasien demensia di rumah. Betul, atau enggak mungkin seperti kayak lessons like yoga juga di rumah sekarang itu part of wellness sebenarnya. Wah, ini mau diambil semua ya Mbak jadinya sama home care.
Ya betul-betul sebenarnya ini Pak Betul. hulu ke hilir sekali. Tapi saya jadi ingat loh, kalau gitu ya misalnya ini refer ke ibu saya ya, benar sebelum ibu saya stroke itu Mbak Joti, saya baru ingat, baru kayak pikir sekarang ya, memang di tahun-tahun mungkin setelah 70-an lah ya, setelah masuk usia 70-an ya, ibu saya kan memang jadi lebih lebih apa ya, perhatian, dalam arti perhatian saya terhadap beliau, makanan, terus kemudian olahraganya juga jadi lebih lebih ekstra gitu kan ya. Nah itu sebenarnya bisa jadi ya, ibu saya mungkin udah lebih perlu layanan home care jauh sebelum ibu saya sakit sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Karena waktu saya nggak kenal tuh, sebenarnya saya pikir memang perlu loh kita di usia itu tuh mesti ada dokter gizi atau apa ya, nutritionist yang datang untuk ngeliat, ngasih ngasih apa namanya, apa ya, edukasi kah atau mungkin apa. Nah itu memang dulu kita jalanin ya udah emang by logic aja, misalnya kayak kamar mandi saya harus bikinin yang apa, saya kasih apa pegangan tuh ya kan, railing gitu kan, terus ininya juga saya harus pakein apa namanya, karpet yang nggak licin kayak gitu tuh di kamar juga saya kasih railing gitu. Nah benar-benar saya kepikir tuh memang benar-benar memang sebelumnya harusnya memang udah sudah ke arah sana juga kita. Jadi rekomendasinya itu nggak generik gitu kan? Iya. Betul. Mbak secara portfolio klien Mbak tetap masih kalangan manula ya Mbak ya sejauh ini? Untuk yang platform kami sih sebenarnya nggak hanya yang lansia sih. Jadi sebenarnya tapi ya demografiknya lebih umur 30 tahun ke atas. Jadi karena banyak juga biasanya memang kalau untuk pasien lansia dipesannya kan juga oleh yang muda gitu kan. Terus kalau mereka pesan untuk orang tuanya, mereka juga sadar bahwa oke, mereka juga bisa dapat benefit loh dari layanan home care gitu. Jadi ya 30 tahun ke atas sih biasanya. Ya. Satu yang kita lumayan miss dan baru belajar belakangan itu soal gizi, Mbak. Iya. Itu kita sempat agak ketinggalan gitu. Ternyata emang itu itu bisa preventif sebetulnya ya. Kalau dari awal kita tahu bahwa orang tua itu makin tua itu nutritionnya mesti diperhatiin lebih gitu. Itu mungkin mana juga yang istilahnya mana yang tepat buat beliau gitu kan ya. Sebenarnya ya kalau saya lihat ya, saya juga akhirnya baru berkenalan dengan semua itu ya setelah terjadi ini gitu loh, karena setelah memang udah ibu saya sakit, tapi sebenarnya saya pikir-pikir harusnya itu sebenarnya udah bisa dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Iya. Betul. Makanya kan penyakit kronis ujung-ujungnya dari lifestyle, dari makanan ya. Maksudnya kita malah sebenarnya harus udah jaga nutrition dari kita-kita ini nih yang masih muda sekarang. Iya. Benar. Mbak Jyoti mungkin kan ini ada yang dengar atau mungkin ini kan karena ini nanti bisa ditonton ulang gitu. Kalau saya tanya ke Mbak Jyoti, apa sih bedanya home care di era-era say tahun 90-an sampai 2000-an awal, lalu home care sekarang dengan yang Mbak lihat dengan informasi sekarang gitu ya, home care di masa depan itu pembedanya apa sih Mbak dulu, sekarang, dan yang ke depan nanti? Home care itu seperti apa sih perubahannya? Iya, jadi mungkin kayak dulu-dulu kan kayak tadi ya kita udah diskusi tadi bahwa ada efeknya yang negatif gitu kan, cuman end of life care. Dan juga biasanya terlimitasi kalau home care itu biasanya berarti cuman dari nursing activity gitu kan. Tenaga medis lainnya mungkin ya udah nggak bisa datang ke rumah gitu. Jadi hanya perawatnya datang ke rumah. Jadi sebenarnya sekarang menurut saya juga dari segi customer ya, atau memang dari masyarakat in general, mereka lebih percaya dengan konsep kayak holistic care gitu kan. Balik lagi bahwa you need to heal at home gitu kan, aspek mental, aspek spiritualnya itu sebenarnya sangat-sangat tinggi ya kan. Jadi mereka sebenarnya mau bahwa mungkin dari kita compare dengan industri lain aja ya. Industri lain sekarang dengan pesanan satu klik aplikasi, you can get those services at home. Ya kan? Kayak melalui Gojek apa sih gitu kan, aplikasi banyak lainnya, apa sih yang sekarang kalau dipikirin nggak bisa dapat di rumah. Ya kan? Tapi why not healthcare? Gitu kan? Kenapa kalau healthcare itu kita yang harus, maksudnya kita semua yang sakit, kok jadinya kita yang harus menunggu, kita yang harus macet, kita yang harus ribet-ribet, puter, malah tambah stres, tambah frustasi, tambah sakit. Gitu. Jadi sebenarnya dari sana saya melihatnya nanti ke depan bahwa, dan sekarang kita udah mulai melihat ya, bahwa nggak hanya nursing loh sebenarnya. Jadi contohnya kayak
karena stroke juga kasusnya sangat tinggi ya. Jadi kalau pasca stroke misalnya mau rehabilitasi gitu kan, melakukan fisioterapi, melakukan terapi bicara gitu kan, terapi okupasi, itu semua juga udah bisa dilakukan di rumah gitu kan. Kayak tadi misalnya tadi kita bilang wellness music therapy, itu semua juga bisa dilakukan di rumah. Jadi awal-awal memang menurut saya ke depannya nanti saya pikir para dokter juga pasti dokter spesialis mungkin ke depannya juga mau ke rumah gitu kan. Sekarang mungkin mereka pikirnya bahwa wah saya dokter spesialis gitu kan, ya pasiennya lah yang harus ke saya gitu kan. Tapi menurut saya ada banyak banget nih segmen pasien yang memang sangat bakal perlu bantuan dari dokter spesialis, and mereka mau ke rumah. Sebenarnya ini malah menurut saya balik ke zaman yang dulu-dulu banget ya, dimana dulu tuh konsepnya house call, ya kan? Jadi jadi sebenarnya dulu pas zaman-zaman betul, yang zaman setelah World War One dan sebagainya, itu konsepnya lebih di satu satu kayak geografi, ya kan? Keluarga akan mengunjungi rumah-rumah. Dia kenal dengan pasiennya, dia kenal dengan keluarganya, jadi lebih konsepnya prevention healthcare. Setelah itu gitu kan, baru ada konsep perkembangan teknologi gitu kan, mesin-mesin yang besar, CT scan, MRI, yang mungkin akhirnya mereka pikir ya nggak mungkin lah alat-alat itu ke rumah gitu kan. Makanya betul, akhirnya dibangun tuh kayak fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik dan sebagainya. Tapi walaupun itu ada keuntungan, menurut saya aspek pendekatan the quality of relationship ya antara dokter sama pasien itu jadinya menurun, the human aspeknya. Nah, jadi ke depan kalau my own opinion ya, menurut saya kita harusnya lebih mengarah ke balik lagi tuh ke konsep dokter keluarga. Jadi dokter-dokternya yang kenal keluarganya, bisa ngobrol-ngobrol, can advise the best healthcare journey for them. Seperti itu. Saya tuh with their own time juga ya Mbak ya, nggak bukannya betul. time-nya praktek dokter gitu. Betul. Itu bisa merubah itu semua sih. Karena sebenarnya kita di lapangan ini pernah juga kejadian ya Mbak ya, yang dia gini, ada satu case mereka bertanya sama kita ya, karena mungkin nggak tahu ya, jadi tempat bertanya macam-macam, karena kita juga bukan dokter juga kan. Jadi ada keluarganya yang sort of depresi, dan keluarga sort of depresi, tapi nggak merasa depresi. Jadi diajak ke dokter juga nggak mau. Gimana itu definisi? Nah, makanya depresi ya, tapi dia tahu tingkah lakunya aneh, keluarganya tahu dia tingkah lakunya aneh, tapi kan orang nggak ngerasa, yang kayak gitu kan nggak ngerasa kan, gitu kan ya. Tapi dan diajak juga nggak mau. Itu sebenarnya kan salah satu yang bisa divisit juga ya Mbak ya. Nah sementara kan sangat bisa, betul. Kalau mau dibawa, loh saya nggak sakit, tapi menurut keluarganya, teman-temannya, nih ada perilaku yang aneh gitu istilahnya kan, yang mungkin perlu didatangin lah atau diajak ngobrol dengan orang yang ahli gitu loh. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu ini ya Mbak ya, misalnya salah satu solusinya ya dari yang seperti yang Aido miliki ini mestinya ya. Betul sekali Bu Dian. Sebenarnya salah satu solusi lagi juga bisa selain home visit ya, bisa melakukan teleconsultation juga gitu. Jadi di platform kami, karena kami ada 2 layanan itu dan itu bisa terintegrasi gitu kan. Jadi misalnya oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu deh gitu kan sama dokternya, kita mau consult. Apakah perlu gitu kan memerlukan layanan di rumah, bisa menggunakan layanan teleconsultation juga gitu. Setelah teleconsultation misalnya direkomend, oke nih perlu ada terapi ini di rumah gitu kan, baru dilanjut dengan home visit. Iya. Mbak Jyoti, itu kalau telekonsultasi itu beneran dokternya yang ngetik-ngetik ya? Kan video teleconsultation Pak, jadi ya kayak gini sih sebenarnya. Kita chatting, ya kita video ya. Iya. Oh, ya pasti. Ya udah pasti dokternya dia udah ya. Karena saya nggak kebayang kalau dokter suruh ngetik-ngetik. Enggak sih, tapi jadi konsepnya sebenarnya Aido itu kita bukan bermitra dengan rumah sakit, ya kan? Jadi memang rumah sakit at the center di mana dokternya itu nanti bisa mengisi rekam medisnya rumah sakit. Jadi nanti sesi teleconsultation-nya itu terhubung dan direkam gitu kan. Jadi next time kalau memang ada sesi lanjutannya lagi, memang sesinya yang sebelumnya itu direkam. Jadi kan nyambung tuh dokter berikutnya. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan Dok, ini kayak dari tim saya nih. Halo Adrian, ya. Kok Dok? Jadi saya anggapnya Mbak Jyoti jadi dokter Jyoti.
Mbak Joti, ini ada pertanyaan nih, masyarakat menganggap private services causing extra cost. Jadi kalau sifatnya private service nggak extra cost, bagaimana tuh pandangan itu Mbak, dan bagaimana cara mereduksi anggapan itu bahwa itu sebetulnya nggak juga gitu, Mbak Jati? Ya, sebenarnya betul sih, itu memang banyak banget orang anggapannya bahwa ya kalau home care pasti lebih mahal lah ya. Tapi menurut saya yang orang nggak sadar itu sebenarnya banyak banget hidden cost, ya kan? Hidden cost dan juga nggak semuanya itu bersifat uang, ya kan? Yeah. Yang seperti yang tadi kita bilang bahwa masa saya harus cuti nih, misalnya untuk ketemu dokter 1 jam, misalnya mau ajak mama saya, tapi saya harus cuti 1 hari, gitu kan? Atau nggak setengah hari. That's my lost day of my work, gitu kan? Terus saya harus tunggu lama, gitu kan? Ujung-ujungnya kan time is money juga, ya kan? Kemacetan, nanti ada uang transport, ada banyak banget tuh kos-kos seperti itu yang nggak dianggap sebenarnya. Orang langsung pikirannya, saya konsultasi dokter segini, tapi saya home care, ya sebenarnya nggak lebih mahal juga sih. Malah kalau ke rumah sakit menurut saya lebih mahal. Gitu. Jadi menurut saya mereka harus tahu aspeknya bahwa zoom out gitu kan, bahwa the journey untuk ketemu dokter itu nggak hanya layanannya itu saja ya, ada banyak komponen cost lainnya. Dari awal sampai awal. Ya kalau pengalamanku saya emang nggak mungkin dibawa. Mbak Joti mesti pakai ambulan, gimana caranya itu? Iya, makanya. Kita akan rela bayar lebih mahal supaya mama nggak keluar kemana-mana. Bawanya mesti pakai ambulan. Iya. Nggak mungkin banget jadinya, gitu. Memang harus didatangkan ke rumah, apapun itu. Termasuk, ya ini belum kejadian, termasuk kalau ibu saya sakit gigi nih, udah pasti harus saya cari dokter gigi yang bisa ke rumah. Iya, tapi kalau saya lihat Mbak ya, kalau Mbak Joti kalau cerita home care kayak tadi, ya jadi pemahaman kita, ya kita kan orang praktek yang sekarang belajar konsep gitu ya, jadi ngerti di situ ternyata kita sekarang lagi di bagian home care yang itu. Tapi sebenarnya kalau mama belum seperti ini kondisinya, sebenarnya bisa mundur ke preventif sebetulnya ya, karena ada beberapa momen sih Mbak sebelum 2017 itu kan mama terlihat gampang capek ya, udah mulai ngomongnya kadang-kadang suka apa gitu ya. Jadi kalau itu misalnya kalau tiba-tiba kalau teknologi telemedicine atau telekonsultasi udah ada, iseng-iseng nanya dokter ini yuk gitu, atau janjian yuk apa video conference sama dokter itu mungkin. Atau ya mungkin kalau ada dokter yang rutin visit bisa deteksi lebih awal barangkali ya, karena kan benar kalau kita ketemu hanya di ruang praktek kan mungkin beliau juga banyak pasiennya dan nggak mengerti lingkungannya gitu kan ya, kondisi di rumah, jadi mungkin ada aspek-aspek yang nggak ketangkep gitu. Ada values yang orang rela membayar lebih sih kalau menurut saya sih, karena itu kadang-kadang nggak bisa langsung di-convert dengan uang. Tapi Mbak, kalau Mbak cerita kayak gitu ya ini kan untuk kita bidangnya di bidang financial protection juga ya Mbak ya. Jadi yang saya lihat, nggak tahu mungkin dia bisa jelaskan ya, yang menjadi concern tadi kan dari pertanyaan tadi dari Bro Adrian tadi kan tentang cost ya. Memang terus terang sih Mbak, memang lumayan gede cost-nya ini. Jadi memang bagaimana masyarakat bisa diedukasi ya bahwa ya cost-nya memang gede, so ya harus disiapin gitu kan ya. Jadi kalau misalnya memang udah kejadian, bagaimana nih anggaran budgetnya gitu. Karena contoh Mbak Joti, mama kan umurnya sekarang waktu kena itu 77 tahun ya. Di eranya mama kan belum punya asuransi Mbak, belum ada. Ya asuransi kan masih setara Askes dan lain-lain ya. Jadi dan itu kan hanya melayani di satu rumah sakit ya. Ya alhasil kan Mbak di rumah ini asuransinya AAA Mbak namanya, mereknya. Mama pakai AAA. Tahu nggak Mbak AAA Mbak? Ini pasti anak-anak. Tuh kan? Jadi anak-anaknya patungan. Tapi Mbak Joti kalau boleh sharing ya Mbak ya. Ya ini mungkin ada saudara saya juga, keluarga saya juga yang lihat, tapi nggak apa-apa ya. Tapi di masa-masa terakhir nenek ya kira-kira 1-2 tahun sebelum meninggal akhirnya di home care 7 tahun, berarti di tahun kelimanya ya, itu pendanaan mulai turun dari level anaknya nenek ke cucunya loh Mbak Joti. Karena udah hampir nggak mungkin, karena anak-anaknya nenek di usia 90 itu ibu saya umurnya juga udah 68 waktu itu. Ya artinya kalau dokter pun juga udah mendekati usia pensiun. Om dan tante saya juga tante saya juga nggak semuanya juga dokter ya, jadi udah pada pensiun juga dari swasta ya. Jadi akhirnya dana pensiun mereka jadi agak dialokasikan untuk ibu mereka, which is pasti kita semua mati-matian demi nenek dan demi mama waktu itu ya. Nah jadi memang rasanya memang masyarakat perlu tahu apa yang mereka mesti persiapkan kalau ini terjadi, which is belum tentu terjadi.
Tapi kalau boleh share sih Mbak ya, apa kami kan di insurance ya, kami nggak perlu sebutin insurance apa, cuman 2 tahun terakhir klaim yang turun itu belasan triliun khusus Indonesia aja, itu 60-70%-nya itu dananya turun itu di saat orangnya belum meninggal loh Mbak Jyoti. Jadi memang life insurance itu udah bukan asuransi kematian ya, tapi asuransi kehidupan gitu namanya. Jadi memang banyak sekali proses apa ya, solusi-solusi proteksi keuangan ya itu diperlukan pada saat kita masih hidup, yang sakit butuh home care tadi itu Mbak gitu. Home care itu sebenarnya salah satu hidden cost yang masyarakat belum tahu ya menurut saya, karena buat kami itu Mbak ya, home care itu hidden cost yang nggak kelihatan di permukaan, karena yang di atas permukaan itu orang tua atau kita masuk rumah sakit kan, itu direct cost ya. Tapi begitu udah home care kan udah biaya yang kita nggak pernah tahu itu barangnya kayak apa gitu. Nah kalau misalnya Aido dan mungkin pemain-pemain atau ya sejenis terus ya melakukan literasi ya sebagai jendela informasi, rasanya masyarakat kian lama kian tahu ya bahwa memang ini something has to be prepared for gitu sebelum kita nggak bisa milih Mbak gitu loh kan, mungkin semua orang ya pengennya saya nggak sakit, saya udah tua meninggal aja gitu, tapi nggak bisa milih ya. Nah kan begitu memang ternyata apa istilahnya rezekinya ke sana gitu kan, dia memang mungkin harus ke sana, harus melalui perjalanan itu kan, tentu keluarga nggak bisa gini, nggak bisa tutup mata gitu kan ya. Menurut saya dan kakak saya, apapun selama ibu saya masih bernafas, beliau masih punya hak hidup. Dan kita harus perjuangkan itu. Betul kan? Jadi kita harus memberikan yang baik. Om, beliau udah melahirkan kita, udah membesarkan kita, nggak bisa kita hitung gitu kan ya. Nah, sekarang pada saat ini mungkin ya memang jadi waktu buat kita untuk apa istilahnya ya berbakti kembali lah gitu kan. Dan memang nggak bisa kita katakan bahwa ini menjadi memaksakan suatu kehendak gitu, enggak, menurut saya enggak, tapi kita memberikan hak hidup kepada beliau yang baik gitu kan. Jadi kalau mana mereka beliau memang masih bernapas, jantungnya masih berdetak, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa oh ini saya kurangi, oh ini saya ini, nggak bisa seperti itu kalau menurut saya gitu. Kalau kami kan di lapangan tuh Mbak ya, jadi mungkin ada beberapa objection memang terkait ya udahlah Mal, ya kalau udah nggak siap ya memang itu udah takdirnya ya, kita mengalir aja gitu. Tapi kalau kita misalnya punya ada perubahan di mana kita melihat kondisi ibu kita kayak gitu, ibu kita juga nggak bisa ngomong kan, diteruskan aja treatmentnya atau di stop aja lah, ya nggak usah gitu, nggak mungkin kan Mbak, nggak mungkin kan, nggak mungkin dia bilang kalau saya sakit nggak usah lah, keluarga saya nyiapin ini, udah biar aja lah saya yang seadanya aja. Nggak mungkin loh kalau misalnya kita nggak bisa ngomong lagi gitu loh, dan keluarganya nggak mungkin tega. Iya. Wah seru nih Mbak, nggak terasa udah mendekati 1 jam. Nggak berasa, iya. Nggak terasa. Tapi kita informasi dari Mbak Jyoti ini deras banget ya. Maksudnya ya kita jadi kayak lagi nyoba nyocok-nyocokin lagi dengan yang kita alami selama ini gitu. Ternyata memang ya kondisi mama ini memang bukan seluruh bagian, tapi part of home care ya. Padahal memang ada part sebelumnya bisa dicegah sejak awal ya, kalau misalnya kita udah aware lebih aware lah ya terkait dengan home care itu apa gitu. Sebenarnya kalau kayak gini loh, kayak misalnya sekarang ini ya, misalnya kan zaman COVID kan orang juga mungkin hati-hati juga di rumah sakit ya Mbak Jyoti ya. Tapi kalau misalnya kayak beberapa penyakit nih, kayak contoh demam berdarah aja deh, sebenarnya kan itu bisa ditreat di rumah juga kan sebenarnya Mbak Jyoti ya. Iya. Iya kan, ada ya kan, sih, ada yang bukan. Iya. Nah, karena kan kalau misalnya dia harus di rumah sakit, mungkin apalagi seperti sekarang kan, mungkin dia juga mikir gitu kan ya, mendingan saya di rumah aja deh ketimbang kalau di rumah sakit, seperti itu. Tapi sebenarnya Pak Kamal, ya gimana Mbak? Silakan Mbak. Enggak, saya cuma mau bilang sih bahwa tadi yang Pak Kamal you raise a good point sih tentang dari segi biaya ya sebenarnya asuransi. Jadi sebenarnya memang biaya home care itu ya memang nggak sedikit gitu kan, tapi there is value sebenarnya di home care itu kalau memang orang sadar. Sebenarnya sekarang orang pikirnya kan bahwa udah sangat telat baru mereka tiba-tiba ribet-ribet nih cari home care gitu kan. Padahal sebenarnya kalau mereka udah
Betul, kalau mereka udah aware dari awal sebenarnya, menurut saya tuh impact dari outcome kesehatan untuk orang itu bakal jadi lebih bagus gitu kan, kalau memang mereka bisa awal dari planning dari awal gitu. Jadi mungkin yang saya bisa share juga kayak untuk layanan home care sekarang, mungkin cuman hanya beberapa segmen market ya, mungkin yang middle class dan ke atas gitu yang bisa menggunakan layanan itu, karena memang bisa dibilang cukup mahal. Jadi menurut saya sebenarnya peran asuransi itu dari segi funding ya, itu sangat-sangat penting sih gitu. Karena kayak contohnya mungkin kita compare aja nih ya, bahwa kayak di Western countries gitu, di US gitu, mereka home care itu di cover loh oleh government, ya kan, dari Medicare dan Medicaid-nya itu di cover. Kalau di Indonesia kan kita BPJS nggak mengcover home care, teleconsultation, jadi terpaksa mereka harus dari out of pocket gitu kan. Dan memang penetrasi insurance sendiri di Indonesia ya you guys know gitu sangat-sangat rendah gitu kan. Jadi sebenarnya menurut saya kalau ada solusi gitu kan dari segi long term insurance untuk segmen orang-orang dengan penyakit kronis ini atau pasien lansia will be really really helpful sih menurut saya. Oke. Ya, kalau kita lihat betul sih Mbak, memang ya ini sejauh yang kita tahu, yang kami tahu ya, dengan pengalaman selama ini memang asuransi khusus untuk pendanaan home care ya sifatnya direct insurance itu belum ada gitu. Tapi sebenarnya kalau memang kalau udah tahu itu sebenarnya ada satu jenis asuransi dan ini nggak hanya dijual di asuransi yang tempat kita bekerja sama ya. Karena ini udah even dari tahun 1978 Mbak sudah diperkenalkan sama Dr. Marius Barnard itu apa jenis asuransi ini namanya asuransi sakit kritis Mbak. Ini sebetulnya pencetusnya dokter ya dia British person ya yang memang tinggal di Afrika Selatan gitu. Jadi waktu itu memang dia ya long story short dia cukup kecewa lah dengan asuransi di zaman itu ya yang memang hanya bisa membantu di saat orang udah meninggal gitu atau di saat orang lagi di rumah sakit ya, tapi di antara jeda itu setelah keluar dari rumah sakit sampai dia ya akhirnya dia meninggal ya itu belum ada tuh typing di situ tuh Mbak Jyoti. Nah akhirnya dia mengumpulkan beberapa perusahaan asuransi jiwa, lahirlah untuk pertama kali namanya critical illness insurance. Nah itu berkembang puluhan tahun sampai sekarang akhirnya di tempat kami bekerja sama juga beberapa insurans lain udah makin keren lah ya. Jadi sekarang sebenarnya kalau memang contoh taruhlah misalnya ini saya gelap mata aja Mbak ya, taruhlah per bulan tuh misalnya 100 juta biaya home care itu ya. Ekspektasi of life orang di home care itu contoh Mbak ya, yang secara rata-rata misalkan 5 tahun misalnya 5 tahun ya. Berarti 100 juta per bulan kali 12 1,2 miliar kali 5 tahun berarti kira-kira sekitar 6 miliar ya 6 miliar lebih lah ya. Ya udah kita cari critical illness insurance yang memenuhi uang pertanggungan senilai segitu. Jadi begitu seseorang terkena stroke, jantung, Alzheimer atau apapun dan sekarang makin luas Mbak cakupan critical illness itu ya. Dan terlepas dia lagi di rumah sakit masih dirawatkah atau dalam bridging mau ke rumah, itu uang santunnya udah cair duluan Mbak sehingga keluarga sebelum ke rumah mereka udah siapin gitu budgetnya. Jadi yang paling bingung itu nice. Ini kan kalau di kami alhamdulillah banget Mbak ya secara ekonomi walaupun kita terus berjuang ya 3 tahun ini ya, cuman di awal-awal inisiasi itu sempat kebayang gila ya kalau orang nggak punya minimal ekonomi kayak kita kayak apa ya, satu tempat tidur aja sekian puluh juta misalnya gitu ya. Misalnya kayak ayah saya waktu itu butuh ventilator yang bisa dibawa ke rumah itu udah berapa juta gitu per bulan. Itu udah betul a lot of money ya yang bisa akhirnya membuat rumah dijual, membuat perhiasan digadaikan gitu. Nah, kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari awal? Mungkin even anak-anak untuk sementara dia buka untuk diri sendiri atau anak-anak patungan untuk belikan asuransi critical illness orang tuanya. Karena critical illness insurance ini Mbak bisa dibeli itu sebelum orang berusia 70 tahun. Jadi sebetulnya jadi ya terlepas dia harus medical dulu tapi semakin muda semakin murah dan semakin cakupannya tidak ada exclusion gitu Mbak Jyoti. Jadi menurut saya sih kami di insurance ini harus lebih tahu sebenarnya home care itu bergerak di apa aja, pendananya apa, sehingga kami di lapangan bisa menghitung lebih akurat sih Mbak Jyoti sebetulnya kebutuhan dananya berapa, agar masyarakat yang kita bimbing itu tahu mereka mesti buka dengan uang pertanggungan berapa gitu rata-rata, misalnya kalau di Jakarta berapa gitu, kalau di daerah berapa gitu. Ini memang kayaknya mata rantai yang nggak boleh lepas nih Mbak antara home care, rumah sakit, insurance kayaknya nggak bisa
Saling mendukung. saling mendukung dan saling mengedukasi masyarakat sih tentang home care system ini. Betul sekali. This is the only beginning ya Pak Kemal. Iya. Kayaknya masih banyak ngobrol lagi sama teman-teman di Aido nih, Mbak Jyoti. Minta izin ya Mbak ya, kalau tiba-tiba kita mau telepon-teleponan lagi, berguru lagi, mungkin kita ngundang lagi Mbak Jyoti atau tim, boleh ya Mbak ya, kapan-kapan ya. Pasti, siap-siap Pak Kemal. Mbak Jyoti, ini Instagram ini kan nggak ada babu, Mbak Jyoti. Jadi kita ada pengalaman, begitu udah sejam langsung mati, jadi nggak bisa say goodbye. Oh iya. Jadi makasih banyak Mbak Jyoti dan Aido, terima kasih, mudah-mudahan Aido dan Mbak Jyoti bisa terus berkarya, memberikan literasi edukasi terkait dengan home care di masyarakat. Sampai ketemu Mbak Jyoti. Terima kasih Pak Kemal, Budian, platform sharingnya. Ya mohon maaf pada salah-salah Mbak ya. Terima kasih. Yo, dadah. Dadah.